Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas sebuah materi. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Noyalika Ampigang dengan NIM 210611020495. Saya dari kelas 2 B8 Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Melda Welin Juliana Ogi SEMM. Materi yang akan saya bahas yaitu Estimation and Confidence Interval dengan goals yaitu yang pertama menjelaskan estimasi titik, yang kedua menjelaskan tingkat kepercayaan. Baiklah, saat ini kita masuk dalam materi Sampling and Estimate. Alasan pengambilan sampel yaitu yang pertama menghubungi keseluruhan populasi memakan waktu, yang kedua meneliti seluruh item di dalam populasi seringkali terlalu mahal, yang ketiga hasil-hasil sampel umumnya memadai, yang keempat tes tertentu bersifat merusak, yang kelima memeriksa seluruh item secara fisik tidak memungkinkan. Estimasi titik versus interval kepercayaan. Estimasi titik merupakan angka tunggal yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Sedangkan interval kepercayaan merupakan jangkauan nilai yang dibentuk dari data sampel, sehingga parameter populasi kemungkinan muncul dalam jangkauan tersebut pada probabilitas tertentu. Faktor-faktor yang menentukan luasnya interval kepercayaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, besar sampel atau N. Yang kedua, keragaman populasi, biasanya sigma diperkirakan oleh S. Yang ketiga, tingkat kepercayaan yang diinginkan. Interval Estimates Interpretation. Untuk interval kepercayaan sebesar 95%, sekitar 95% kesamaan. Juga 95% dari sampel, berarti untuk ukuran sampel yang ditentukan akan berada dalam 1,96 standar deviasi dari populasi yang dihipotesiskan. Untuk lebih jelasnya, bisa melihat gambar yang ada di layar. How to obtain Z-value for a given confidence level. Keyakinan 95% mengacu pada tengah 95% dari pengamatan. Oleh karena itu, sisa 5% sama dibagi antara dua ekor. Lebih jelasnya, gambar ada di layar. Estimasi poin dan interval keyakinan untuk rata-rata sigma. Lebar interval ditentukan oleh tingkat kepercayaan dan ukuran standar. Kesalahan standar dipengaruhi oleh dua nilai, yaitu yang pertama standar deviasi dan jumlah pengamatan dalam sampel. Berikut ini adalah rumus dari confidence interval for population mean with sigma 0. Dan di samping kiri ini adalah contohnya. Standar deviasi populasi tidak diketahui terdistribusi. Pada kebanyakan situasi sampling, standar deviasi tidak diketahui. Berikut beberapa contoh di mana kami ingin memperkirakan rata-rata populasi dan tidak memungkinkan dapat mengetahui standar deviasi populasi. Yang pertama, dekan kampus bisnis ingin memperkirakan rata-rata jumlah jam bekerja mahasiswa paruh waktu yang bekerja tiap minggu. Dia memilih sampel 30 mahasiswa, menghubungi setiap mahasiswa dan menanyai berapa jam mereka bekerja minggu lalu. Yang kedua, dekan mahasiswa ingin memperkirakan jarak tempuh mahasiswa ke kampus. Dia memilih sampel 40 mahasiswa, menghubungi setiap mahasiswa, dan menentukan jarak satu arah dari rumah setiap mahasiswa ke kampus. Karakteristik distribusi T yaitu sebagai berikut. Yang pertama, distribusinya seperti distribusi Z, merupakan distribusi kontinu. Yang kedua, distribusinya seperti distribusi Z, berbentuk lonceng dan simetris. Yang ketiga, tidak hanya ada satu distribusi T, tetapi serumpun distribusi T. Seluruh distribusi T memiliki rata-rata 0, tetapi standar deviasinya berbeda-beda sesuai ukuran sampel atau N. Yang keempat, distribusi T lebih tersebar dan lebih landai di tengah daripada distribusi normal baku. Namun, semakin ukuran sampel bertambah, distribusi T mendekati distribusi normal baku karena kesalahan dalam penggunaan S untuk memperkirakan sigma menurut N dengan sampel yang lebih banyak. Estimasi interval keyakinan untuk mean. Yang pertama, gunakan distribusi Z. Jika simpangan baku populasi diketahui atau sampel lebih besar dari 30, gunakan distribusi T. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui dan sampel kurang dari 30. Berikut ini adalah rumus dari masing-masing distribusi.
Interval keyakinan untuk min, contoh menggunakan T distribusi. Contoh, pabrik ban ingin menyelidiki tebal jejak ban-ban produksinya. Sampel 10 ban yang menempuh 50.000 mil menyatakan rata-rata sampel jejak yang membekas adalah 0,32 inci dengan standar deviasi 0,9 inci. Gunakan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi. Apakah tepat bagi pabrik untuk menyimpulkan bahwa setelah 50.000 mil rata-rata populasi, jumlah jejak yang membekas adalah 0,03 inci? Dari gambar berikut, Anda bisa melihat penjelasan yang lebih detail. Interval keyakinan untuk proporsi. Ilustrasi skala pengukuran rasio. Yang pertama, Direktur Pelayanan Karir di Southern Technical Institute melaporkan bahwa 80% lulusannya masuk ke bursa kerja pada jabatan yang berhubungan dengan bidang studinya. Yang kedua, perwakilan perusahaan menyatakan bahwa 45% penjualan Burger King dilakukan melalui drive-thru. Yang ketiga, survei rumah-rumah di Chicago menunjukkan bahwa 85% bangunan memiliki ventilasi udara terpusat. Yang keempat, survei terkini mengenai pria yang menikah di antara usia 35 dan 50 tahun menemukan bahwa 63% merasa bahwa kedua pasangan seharusnya mencari nafkah. Menggunakan distribusi normal untuk menaksir distribusi binomial. Untuk membuat tingkat kepercayaan terhadap proporsi, kita perlu memenuhi asumsi berikut. Yang pertama yaitu kondisi binomial telah terpenuhi. Kondisi tersebut antara lain, data sampel merupakan hasil perhitungan, hanya terdapat dua kemungkinan hasil, probabilitas keberhasilan tetap sama dari satu percobaan ke percobaan berikutnya. Percobaan-percobaannya saling bebas. Ini berarti hasil pada suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Yang kedua, nilai NP dan N kurang P seharusnya lebih besar atau sama dengan 5. Kondisi ini memungkinkan kita untuk menggunakan teorema limit tengah dan menerapkan distribusi normal baku, yakni Z, untuk mencapai suatu interval kemungkinan. Berikut ini adalah rumusnya. Itulah pembahasan tentang materi estimation and confidence intervals. Kiranya dapat membantu teman-teman semua yang menonton. Jika ada yang kurang atau salah dalam penyampaian materi, mohon maaf, dan saya Noelik Antigang, pamit undur diri. Terima kasih.